Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ngobatil, ngobrol santai bersama Rudy Kafil. Kali ini kita akan membahas tentang apakah sertifikat halal dikeluarkan oleh MUI atau Kementerian Agama? Mari kita tanya ke narsumnya langsung. Selamat datang Mbak Tia ya? Iya. Mbak Tia benar? Iya benar. Mbak Tia ini berarti dari mana Mbak? Pendamping dari LP3H. LP3H. Iya. Oh, bagaimana kabarnya, sehat Mbak? Alhamdulillah. Kelihatannya tegang ya. Tenang Mbak. Kelihatan di sini banget, mah, Bang. iya, di sini mah harus santai, jangan tegang-tegang tadi. Iya tuh. Jadi Mbak, soal tadi ya, yang pertama kan sempat ada isu gitu bahwa sertifikat halal itu dikeluarin dulu sama MUI. Iya. Dulu Sekarang sama Kementerian Agama. Sekarang sama Kementerian Agama oleh BPJPH. Oleh BPJPH. Iya, Oh, namanya BPJPH. Badan penyelenggara. Jasa. Bukan. Oh, bukan. Badan penyelenggara proses halal. Oh, proses halal. Itu gimana Bu? Jaminan halal. Itu apanya yang gimana? Kenapa sekarang berubah ada di Kementerian Agama, enggak lagi di MUI gitu? Mungkin karena udah diambil sama Kemenak kali ya kekuasaannya, jadi dipindahin ke BPJPH gitu. Jadi sebenarnya kalau MUI itu hanya melakukan sidang fatwa mungkin ya. Sidang fatwa. Fatwa halalnya. Nah itu khusus untuk yang reguler. Kalau reguler itu nanti yang menyidangkannya itu dari MUI. Oh. Tapi tidak menutup kemungkinan juga reguler dari BPJPH juga ada. Gitu. Berarti Bu, ibaratnya prosesnya mah tetap masih ada di MUI gitu. Prosesnya Kan sekarang itu sidang itu dan sebagainya itu kalau termasuk proses proses. itu lebih ke sistem sih kalau Oh, sekarang. ke sistem. Iya, karena kan berbasis sistem ya kalau sekarang. Nah, jadi nanti yang menerbitkan sertifikasi halalnya itu tetap BPJPH. Oh, Semua. berarti cuman prosesnya yang daftar melalui. Prosesnya Berarti aja. kalau daftar melalui MUI juga bisa aja gitu itu tuh, Bu. Bisa. Oh, bisa. Tapi pada akhirnya mah tetap ya Bu, Ya, yang mengeluarkan legalitas sertifikatnya mah Iya, dari BPJPH. JPH. Oh, gitu. Nah, berarti Bu, tadi kan ada reguler. Terus emang ada apa lagi gitu, Bu? Kalau Sertifikasi dari halal tuh? BPJPH itu sebenarnya ada dua kategori. Yang pertama self declare dan yang kedua itu reguler. Kalau yang reguler itu ada lagi ranahnya. Kalau saya ranahnya di self declare Oh. gitu. Oh, Ibu ranahnya self declare. Ranahnya self declare. Nah, yang self declare ini sebenarnya gratis. Gratis, Bu. Ini itu dibiayai oleh pemerintah gitu. Kirain sama Ibu. Bukan. Sama program pemerintah. Oh, ini program pemerintah Iya, ya, Bu. karena kan nanti 17 Oktober itu produk yang ada di Indonesia itu harus dah halal. Jadi Semua semua 17 17 Oktober. 2024 tuh. 2024. Oh, harus halal semua. Iya. Oh, berarti ada program self declare ini gitu. Iya, diadakannya program self declare gitu. Nah, gitu aja. Nanti pertanyaannya banyak. Enggak, Bu. Jadi pertanyaannya diirit-irit, Bu, biar mencukupi durasi. Iya. Oh, berarti ini ada self declare. Jadi self declare itu layanan yang kayak gimana, Bu? Kalau self declare itu layanan proses sertifikasi halal yang dinyatakan oleh pelaku usahanya itu sendiri. Kayak misalnya pelaku usahanya itu menyatakan kalau misalnya produk ini tuh udah halal. Tapi kita nggak bisa kayak gitu, kita harus dicek lagi. Kayak misalnya bahannya sudah bersertifikasi halal atau belum, terus prosesnya terbebas dari najis atau tidak, terus dari cara pengemasan, terus produksi pembuatan produknya, itu harus dicek lagi. Nah, Bu, kayak kan kebanyakan mungkin teman-teman pasti pengen contoh yang real gitu ngomongin self declare, Bu. Andai kata, Bu, saya teh pengusaha, usahanya teh sambal cumi kan. Sambal cumi. Nah, saya mau menyatakan bahwa produk saya itu halal. Kan cumi ya, Bu, pasti insya Allah halal gitu. Nah, itu kalau seandainya dibedah langsung gitu, Bu. Kalau sambal cumi itu berarti nanti masuk kategori ke bumbu. Oh, ke bumbu. Nah, nanti kalau misalnya Arudi nih misalnya nih, ternyata Arudi mau mengajukan sertifikasi halal. Pertama itu harus ada NIB. Iya. NIB-nya. Terus nanti
masuk ke akun ptsp.halal.co.id. Nanti masuk ke situ, daftar. Nanti masukin data Arudi, usahanya data Arudi, terus nanti tinggal pilih programnya, mau masuk program BPJPH Sehati. Kan kalau sekarang tuh programnya Sehati. Mau yang self declare atau yang reguler nanti bisa pilih di situ. Kalau itu Sehati apa, Bu? Kalau Sehati itu program dari self declare. Self declare. Nanti kalau misalnya pilih pengen yang Sehati nih, yang yang Self declare yang gratis, misalnya yang dibiayai sama pemerintah, itu tinggal nanti pilih aja BPJPH, kodenya kode Sehati, nanti pilih lembaganya mau lembaga LP3-nya mau lembaga apa, pendampingnya siapa, nanti baru diverifikasi sama pendamping. Oh, itu harus datang ke tempat nggak, Bu, atau bisa via online? Harus datang ke sini ya. Jadi teman-teman harus datang ke Jalan Windu gitu, ketemu Teh Tia. Harus datang. Sebenarnya nanti verifikasinya itu datang ke lokasi usahanya. Oh, ke lokasi usaha ya, Bu? Datang ke lokasi usahanya juga. Jadi selain kalau misalnya mau datang ke sini boleh, paling nanti diverifikasi dulu input bahannya, caranya, ngasih tahu caranya seperti gini, seperti ini. Nanti kalau udah dijelasin, baru kita sebagai pendamping ke lapangan untuk verifikasi, misalnya bahan, terus proses produksinya gimana, terus kita juga harus foto sama pelaku usahanya, sama produknya kalau sebagai sekarang. bukti ya, Bu. Iya. Nah, kalau rata-rata, Bu, yang bikin susah itu para pengusahanya yang self declare ya, Bu, suka lupa di bagian apa sih, Bu? Biasanya kalau para pelaku usaha itu paling susah itu buat nulis proses produk halal. Oh, nulis proses bikin jadinya gitu ya, Bu? Bukan nulis, ngetik proses produk halal di sistem. Kadang mereka tuh suka, aduh ini rahasia dapur, ini sebenarnya ada ketakutan gitu ya, Bu? Iya, ada ketakutan itu sebenarnya BPJPH atau kami sebagai pendamping juga nggak akan contek resepnya, enggak, cuman ngelihat gimana cara bikin. Karena itu memastikan ya, Bu? Iya. Kayak layanan bikin sambal gitu kan, pakai cabai terus diulek, garam gitu. Kan kalau ngomongin halal itu juga hal terkecil pun dilihat ya, Bu? Iya, dilihat. Apakah dari bahan misalnya positive listnya enggak, terus misalnya kalau misalnya bahannya ini tidak positive list itu dari bahan nabati, bahan hewan atau bahan lainnya, misalnya kayak ada yang mengandung unsur B2 ya, Bu? Iya. Kita sensor teman-teman sebutnya B2 aja biar gak terlalu rasis ya, Bu. Kalau misalnya yang yang bahan alami banyak, kayak misalnya sayur-sayuran, buah-buahan, itu termasuk bahan positive list. Kalau misalnya bahannya ternyata banyak yang ada bukan bahan nabati, nah nanti kita dicari itu sertifikasi halal bahannya ada nggak, kayak nomor sertifikatnya. Jadi tinggal nyocokin aja ya, Bu? Penerbitnya siapa, gitu. Merek ini misalnya ini penyedap rasa apa gitu ya. Nomor registrasi halalnya berapa, nanti kita inputin gitu. Jadi kalau udah gitu mah aman berarti ya, Bu? Udah gitu mah aman. Berarti prosesnya bisa lebih cepat ya, Bu? Kalau proses yang di self declare ini di itunya sih 12 hari, kurang lebih 12 hari. Tapi tidak menutup kemungkinan itu kalau sekarang lagi cepet nih. Kadang ada yang 1 hari, ada yang 2 hari. Tergantung antrian, Bu? Iya. Tergantung siapa yang ngoreksi nanti. Tergantung siapa yang ngoreksi. Iya, siapa yang nyidangnya siapa. Terus nanti misalnya dikategorikan misalnya bahan produk ini misalnya perkeripikan, misalnya keripik atau kerupuk. Yang ini misalnya bakery. Ternyata yang lebih cepat itu keripik, mungkin karena dilihat komite fatwanya memilih yang yaudah yang keripik dulu, atau enggak yaudah yang bakery dulu deh yang diduluin gitu. Gimana itunya sih kalau misalnya itu. Tapi tidak lebih dari 12 hari untuk penerbitan. Maksimal ya, Bu? Berarti maksimal 12 hari buat self declare. Hari kerja. Kalau reguler, Bu, itu lumayan ya, Bu?
Kalau reguler itu nanti ada yang harus Ini lagi ya beda ya Bu, dijelasin. bisa salah ngomong ya Bu. Tapi pada intinya kalau self declare itu khusus buat UMKM nggak Bu? Iya, Oh, berarti itu sebagai pelindung gitu. iya. Karena kan badannya Bu, kalau yang reguler mah mungkin panjang prosesnya. Nah, ini untuk Berbayar juga. berbayar juga ya Bu? Iya, kalau yang reguler itu berbayar. Kalau yang self declare Gratis. gratis. Wah, Ya, pasti memilih yang gratis dong. Iya dong. Ngapain bayar Bu kalau gratis dibiayain lagi. Mending yang gratis aja. Berarti kalau saya mau bikin nih Bu self declare ini datang gimana Bu caranya? Bisa datang kemana aja gitu? Kalau misalnya mau datang ke sini, Jalan Windu? ke Jalan Windu bisa. Kalau misalnya mau sendiri nih, misalnya Via online? pengen online nih belajar sendiri, bisa. Oh, ada via online. Langsung aja nanti masuk ke ptspchalal.go.id. Oh, Nanti tinggal pilih pendaftarannya paling ke pilihnya yang pelaku usaha. oh, yang tadi sehati itu ya Bu? Yang sehati iya. Oh, berarti teman-teman ya tinggal menentukan pilihan gitu. Kalau lagi gabut, nggak ada aktivitas ya Bu, bisa mampir ke Jalan Windu. Di sini banyak gitu. Soalnya paket komplit kalau datang ke sini tuh. Misalkan teman-teman punya usaha belum punya NIB, ya mampir dulu ke sini bikin NIB paling lama itu 10 menit, paling lama, paling cepat 5 menit. Udah itu, udah di sini nih, nanti mampir ke sini ke booth sertifikasi halal. Nanti bisa bikin langsung yang apa tadi itu namanya Bu? Self declare. Jadi usaha teman-teman itu lebih lebih keren lagi ya Bu? Lebih naik kelas. Lebih naik kelas gitu ya. Dari segi izin berusaha udah dapat NIB ya Bu. Terus kepercayaannya halal atau enggak gitu. Iya. Ada dari yang self declare itu. Betul. Mantap ya Bu. Karena kalau misalnya sekarang kita mau nitipin produk kita ke market-market nih, rata-rata market itu Udah minta itu ya Bu? udah minta sertifikasi halal. Oh. PIRT udah pasti. Iya. Sertifikasi halal udah pasti. BPOM pasti Iya. ditanyain. Iya, itu. Kalau ini mah tergantung lagi, kita kembalikan lagi ke para pelaku UMKM ya Bu. Iya. Mau naik kelas atau enggak. Kalau mau datang ke sini cepat. Mumpung kuotanya masih ada yang gratis. Oh, emang nggak akan selamanya ini Bu? Kalau program, nah justru itu sekarang karena programnya itu sampai 17 Oktober 2024 nih. Kalau misalnya ini berakhir, nggak ada lagi gratis ada perpanjangan, ya tidak ada yang gratis. Catat teman-teman, sekarang kesini sekarang ayo. Nah paling nanti mungkin kita sebagai pendamping nyarinya lebih ini ya Bu? fasilitator. Nanti cari misalnya siapa nih yang mau membiayai UMKM untuk melakukan sertifikasi halal gitu. Mending sekarang atau ya Bu? Sekarang. Daripada nanti mah siapa tahu bisa gede ya Bu biaya. Iya lumayan sih lumayan. Lumayan pasti Bu. Udah teman-teman gak usah banyak lama kesini mampir. Kalau kriteria nih Bu, kriteria buat halal itu ada nggak Bu? Minimal apa gitu? Kriteria halalnya untuk program yang mana? Self declare aja. Yang self declare. Kriteria halalnya itu pertama produknya yang dinyatakan sama pelaku usahanya itu ternyata udah halal nih. Kita menyatakan produknya udah halal misalnya. Tapi tetap dilihat dari bahannya seperti apa. Unsur yang utama bahan yang digunakan itu bahannya berbasis nabati atau yang tadi itu ya? Iya, yang kayak gitu. Tuh. Terus punya NIB udah jelas kriterianya, udah punya NIB. Terus dari punya usaha ya Bu? Iya, udah jelas punya usaha. Dari kemasan. Oh kemasan ngaruh Bu? Ngaruh. Kita harus jelas juga kemasannya nanti kita mau pakai yang kayak gimana. Karena nanti dipilih, kalau misalnya kemasannya plastik itu nanti ada cara buat mengemas menggunakan produk kemasan plastik itu udah halal belum plastiknya? Oh. Itu ditanyain nanti. Berarti itu juga diperhitungkan gitu ya Bu, sampai betul. Plastik nggak asal beli Bu? Nggak asal beli, ada. Ada, tapi ada rekomendasinya nanti? Ada, nanti kalau misalnya ternyata plastiknya belum bersertifikasi halal, nanti sama kita direkomendasiin, Ibu mau nggak, misalnya AA mau nggak, atau Bapak mau nggak, plastiknya ganti pakai yang ini. Kalau misalnya mau,
boleh dilanjut programnya, kalau misalnya nggak mau ya Ya udah. maaf. Nggak dapat. Maaf. Gitu. Berarti sampai sedetail itu ya, Bu, Iya, self declare. sampai sedetail. Nah, kalau nanti misalkan kita udah punya self declare, Bu, itu kita harus bikin yang reguler atau enggak sih, Bu? Kalau misalnya selama kita memproduksi produk itu aja ya, Iya. misalnya sambal cumi tadi, Iya. misalnya, hanya memproduksi sambal cumi aja, ya udah aja yang Oh, itu cukup ya, Bu? satu aja. Oh. Kalau misalnya mau ada lagi produknya, misalnya keripik cumi misalnya, nah kita harus mengajukan lagi gitu. Self declare lagi atau yang reguler? Self declare. Oh, self declare. Mumpung gratis. Mumpung gratis. Kalau yang berbayar mah Oh, pelaku usaha juga pasti berpikir beribu-ribu kali kan. iya, iya. Nah, Bu, terus saya jadi lupa mau nanya apa lagi. Kalau apa ya? Lupa lagi teman-teman. Udah maaf, Bu, saya jadi lupa. Self declare, reguler, kayaknya udah deh, Bu. Iya, soalnya satu pertanyaan tadi udah dijawab semua. Oh, ini, Bu, ada, Bu. Apa? Kalau kita udah punya yang kayaknya udah ditanyain atau belum? Tapi tanyain lagi ya, Bu. Punten. Kalau kita udah punya sertifikasi self declare itu durasi waktu Oh, itu berapa lama, Bu? masa berlakunya. Iya, ada masa berlaku atau enggak gitu? Kalau di sertifikasi halalnya itu tahun 2022 itu masih terlihat selama 4 tahun. 4 tahun. Berlaku selama 4 tahun. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalnya kita masih memproduksi itu, ya udah aja itu. Oh, kalau masih kita produknya nggak ganti, intinya mah kalau udah sekali dapat sertifikat itu udahlah gitu ya, Bu. Aman insya Allah gitu. Insya Allah. Baik, aduh teman-teman nggak kerasa gitu di bulan Ramadan, Bu. Alhamdulillah gitu. Obrolan kita daging semua, Ibu. Kata anak-anak netizen sekarang mau daging gitu. Kita ngomongin gimana prosesnya UMKM itu supaya naik kelas gitu dari mulai teman-teman harus punya NIB yang pasti gitu, nomor induk berusaha, terus kalau mau bikin sertifikasi halal itu harus punya NIB dulu. Jadi ayo teman-teman yang mau usahanya naik gitu supaya ini lebih ke kepercayaan gitu ya, Bu, Iya. memberikan kenyamanan ke konsumen teman-teman. Oh, ternyata usaha kita itu udah punya NIB, udah punya sertifikasi halal, udah punya standar BPOM dan yang lain gitu. Ya orang nggak akan ragu gitu untuk beli produk teman-teman. Aduh, kayaknya udah. Terima kasih, Bu, udah mau meluangkan waktunya berbincang bersama kita di program Ngobatil kali ini. Mungkin nanti kita bisa ngobrol lagi ya, Bu. Boleh. Ngobrol banyak lagi tentang sertifikasi halal. Saya Rudi Kafil bersama Tia di bulan Ramadan. Kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, terima kasih Bu.